Baik, Baik, terima kemudian sudah kasih bersama dengan kita. Silakan, Ibu kemudian. Misti. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan langsung share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Ini adalah materi kita yang terakhir di sesi ini, yaitu mengenai pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan aplikasi ASIK. Nah, pencatatan dan pelaporan ini sebenarnya bagian yang terpenting dari sebuah program. Karena dengan adanya pencatatan dan pelaporan itu bisa memberikan gambaran kepada kita dan pihak-pihak terkait dengan program yang kita laksanakan. Nanti dengan adanya pencatatan dan pelaporan, kita bisa menilai bagaimana kinerja dan bagaimana keberhasilan program yang kita laksanakan. Ketika sebuah program dilaksanakan, kemudian kita lakukan pencatatan, baik pencatatan secara manual di buku register ataupun penginputan data melalui aplikasi atau sistem informasi atau pengambilan foto dan video. Dengan adanya kegiatan tersebut, Bapak dan Ibu sudah bisa dikatakan bekerja atau sebuah instansi telah dikatakan bekerja. Tapi tidak hanya itu, kemudian kita juga bisa bagaimana menilai kualitas kerjanya. Tentunya juga dengan adanya pencatatan dan pelaporan. Nanti kita bisa menilai apakah program yang dilaksanakan ini sesuai dengan SOP-nya atau tidak. Kemudian kita bisa menilai apakah pelaporannya tepat waktu atau tidak. Bagaimana dengan pencatatannya? Apakah sesuai dengan format yang ada, kelengkapannya cukup atau tidak, jumlah data yang dibutuhkan mencukupi atau tidak. Dari situ kita bisa menilai bagaimana kualitas kerja. Nah, selain itu, kita juga bisa menilai keberhasilan program. Dengan cara apa? Dengan cara membandingkan antara target dengan capaian kita. Kita tahu kalau sebuah program selalu diikuti dengan target yang harus dicapai. Karena dengan yang adanya target, maka akan memicu kita untuk melakukan yang terbaik. Kemudian kita bandingkan dengan pencapaian kita. Bagaimana apakah telah mencapai target atau tidak. Dari situ kita bisa menilai program yang kita laksanakan apakah berhasil atau tidak. Nah, keberhasilan program juga bisa kita nilai dari apa? Dari bagaimana dengan jumlah angka kesakitan, khususnya diabetes atau prediabetesnya, bagaimana angka kematian akibat diabetes atau penyakit PTM lainnya, bagaimana dengan kunjungan sakitnya di rumah sakit kah atau di FKTP kah, atau bagaimana dengan beban biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan diabetes atau prediabetes. Dari situ kita bisa menilai bagaimana program ini dan surveillance dari penyakit diabetes itu sendiri. Kalau kita bicara ada tugas nih, kita perlu mencatat dan melaporkan, artinya ada cantolannya. Apa cantolannya? Yaitu indikator dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan. Ada dua indikator di dalam Renstra yang terkait dengan diabetes mellitus. Yang pertama, mengenai persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan screening PTM prioritas. Itu panjang indikatornya, tapi kalau singkatnya kita menyebutnya screening PTM prioritas. Ada target yang harus dicapai. Mulai tahun 2022 sampai 2024. Di tahun ini kita ditargetkan untuk mencapai 45%. Nah, dari situ kita juga bisa menilai nih, yang dicatat bukan saja variabel-variabel yang ada di aplikasi ASIK-nya atau sistem informasi PTM-nya, tetapi ada hal-hal lain yang juga bisa kita catat untuk menunjukkan dan memberikan gambaran lebih sebagai panduan kita melaksanakan program. Kalau target kita 45% di tahun 2022. Nah, kita lihat masing-masing puskesmas targetnya berapa. Berapa orang yang harus kita sasar untuk mencapai 45% ini. Nah, yang terjaring sekarang udah berapa banyak? Nah, kalau berapa banyaknya masih sekitar berapa persen, artinya kita bisa menyusun rencana untuk supaya di akhir tahun kita bisa mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian cantolan lainnya apa? Yaitu penyandang diabetes mellitus yang gula darahnya terkendali. Nah, ini spesial untuk
diabetesnya, dan ini dinilai secara kualitasnya, terkendali atau tidaknya. Selain di dalam rencana strategis, juga ada indikator di dalam standar pelayanan minimal. Cantolannya apa? Pertama itu pelayanan kesehatan usia produktif, kemudian pelayanan kesehatan usia lansia. Kedua jenis layanan ini atau indikator ini terkait dengan screening. Sama halnya dengan Renstra kita, nah ini juga ada kaitannya dengan screening. Karena kita tahu kalau diabetes sering muncul tanpa gejala. Kalaupun ada gejala sebenarnya, tetapi sering tidak disadari atau sering diabaikan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, yang perlu kita kejar adalah melakukan screening sebanyak-banyaknya supaya masyarakat Indonesia mengetahui kondisi tubuhnya. Jadi kalau kita dapat prediabetes, maka segera dilakukan intervensi. Kalau didapat diabetes, maka segera ditata laksana supaya tetap terkendali. Kemudian di dalam SPM juga ada indikator pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes mellitus. Kalau di Renstra, kita menilainya secara kualitas. Kalau di SPM, kita bisa menilai secara kuantitas. Karena yang diharapkan adalah penderita diabetes mellitus ini bisa berkunjung setiap bulannya ke FKTP atau puskesmas supaya mendapatkan tata laksana. Yang ujung-ujungnya juga berkaitan dengan bagaimana caranya supaya penderita ini, pasien ini bisa terkendali gula darahnya. Kita lihat satu-satu. Di dalam screening PTM prioritas ada 9 penyakit yang perlu kita lakukan screening. Ada 9 PTM yang perlu di-screening. Salah satunya adalah diabetes. Nah, sasaran kita di dalam screening diabetes ini apa? Yaitu penduduk usia 40 tahun ke atas. Jadi 40 tahun ke atas kita harus lakukan pemeriksaan gula darah. Untuk usia 15 sampai 39 tahunnya, diperiksa gula darahnya jika memiliki faktor risiko. Itu baru diperiksa. Ini sedikit berbeda dengan indikator kita sebelumnya. Sebelumnya 15 tahun ke atas kita periksa semuanya. Karena kita melihat secara efektifnya bagaimana, efisiennya bagaimana, maka dilakukan sedikit modifikasi atau perubahan. Jadi yang diperiksa gula darahnya itu untuk semua 40 tahun ke atas dan 15 sampai 39 tahun dengan faktor risiko. Salah satunya adalah obesitas. Kemudian kita juga ada indikator penyandang diabetes mellitus terkendali. Targetnya di tahun 2022 ini adalah 36%. Yang perlu kita ketahui adalah orang-orang yang telah terjaring di puskesmas perlu kita tata laksana supaya terkendali, tetapi perlu diketahui kemungkinan yang terjaring ini masih underestimate. Jadi ada kewajiban kita untuk mencari lebih banyak lagi melalui screening PTM prioritas supaya orang-orang di luar sana yang tadinya udah tahu DM tapi tidak mau berobat bisa kejaring dan bisa kita lakukan edukasi supaya mereka bisa melakukan pengobatan secara teratur di puskesmas ataupun di FKTP. Atau mungkin kita bahkan bisa banyak menjaring orang-orang yang bahkan tidak tahu kalau dirinya ternyata telah diabetes. Oleh sebab itu penting untuk kita melakukan deteksi dini atau screening. Nah, yang dikatakan DM terkendali itu apa sih? Jadi, kalau selama 1 tahun periode, dia gula darahnya terkendali minimal 3 kali atau 3 bulan di dalam 1 tahun periode. Maka bisa kita katakan kalau pasien itu, penderita DM itu terkendali gula darahnya. Atau jika ada pemeriksaan HbA1c, 1 kali saja dalam 1 tahun, dilakukan pengukuran ternyata kadar HbA1c-nya di bawah 7%, maka kita anggap terkendali. Nah, ini adalah isu kunci untuk kita melihat kasus diabetes dan prediabetes. Kita melihat diabetes mellitus, bagaimana caranya kita melakukan tata laksana yang adekuat bagi penderita diabetes mellitus supaya apa? Supaya kadar gula darahnya terkendali. Kalau kadar gula darahnya terkendali, otomatis kita udah memutus rantainya di sini. Jangan sampai terjadinya komplikasi ataupun kematian dini. Nah, tadi sudah disampaikan, kemungkinan yang data yang ada sekarang di puskesmas ataupun di kabupaten kota teman-teman, itu masih underestimate.
kita masih bandingkan dengan prevalensi. Perkiraan prevalensi ada berapa persen? Maka kita lihat bagaimana dengan perbandingan antara kasus dengan jumlah penduduk kita, jumlah sasarannya. Apakah ini sudah sebanding dengan prevalensinya? Kalau belum, ada kemungkinan masih ada kasus di luar sana yang belum kita tata laksana. Poin pentingnya adalah bagaimana caranya kita melakukan deteksi dini pada populasi sehat ini. Kalau populasi sehat ini sudah kita deteksi, artinya masyarakat bisa tahu nih kondisi tubuhnya. Kalau kita terjaring orang-orang dengan prediabetes, artinya segera kita lakukan intervensi. Di mana kita lakukan intervensi? Ini levelnya masih di UKBM. Artinya intervensi ini dilakukan di komunitas, di posyandu atau posbindu. Oleh siapa? Oleh kader di bawah pembinaan atau bimbingan dari puskesmas, penanggung jawab programnya dokter puskesmasnya. Ini dilakukan di level komunitas, intervensi prediabetes ini. Sedangkan diabetes mellitus sudah pasti ditata laksana di layanan kesehatan, apakah di puskesmas, FKTP, dan rumah sakit. Sekarang kita masuk ke surveillance diabetes mellitus. Jadi surveillance-nya ada dua, surveillance kasusnya, bagaimana gambaran kasus diabetes mellitus ini, bagaimana gambaran kasus prediabetes, kemudian faktor risikonya. Apa saja faktor risikonya, bagaimana gambaran kasus ini terhadap apakah pola makannya, aktivitas fisiknya, merokoknya, alkoholnya, dan sebagainya macamnya. Nah, sebenarnya pengertian surveillance itu apa? Jadi surveillance itu adalah pengumpulan data. Jadi data dikumpulkan. Kalau data dikumpulkan biasanya sekedar data saja. Perlu kita olah supaya kita bisa tahu interpretasi dari data yang kita catat tersebut. Kalau sudah kita olah, kita analisis, kita interpretasikan, udah bisa nih kita artikan data ini, maka perlu kita diseminasikan kepada semua pihak terkait. Karena dengan adanya diseminasi ini, pihak-pihak terkait juga tahu situasi sebenarnya seperti apa. Dan ini sangat bermanfaat untuk apa? Untuk supaya kita bisa buat perencanaan lebih baik lagi untuk mengatasi dan melakukan pencegahan dan pengendalian diabetes. Kemudian, para pengambil kebijakan bisa menjadikan dasar dari data yang dianalisis ini untuk pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan tentu untuk evaluasi program. Supaya apa? Kita lihat berapa sih yang udah kita capai, berapa target yang harus kita lakukan. Nah, dengan itu maka kita tahu, oh kita belum melakukan yang terbaik, artinya masih ada PR yang harus kita kerjakan. Kita bisa segera menyusun strategi untuk percepatan. Nah, ini adalah tujuan surveillance-nya. Pertama tentu memonitoring tren penyakitnya. Kita bisa lihat DM ini di puskesmas ini berapa banyak. Kemudian kita bisa mapping di masing-masing desa, di masing-masing kelurahan, berapa sih banyaknya. Kemudian kita juga lihat trennya, ya terjaring tiap bulannya atau per tahunnya bagaimana, apakah terjadi peningkatan, dan berapa banyak peningkatan ini. Nah, ini yang harusnya kita tekan, jangan sampai peningkatannya terjadi terlalu banyak, karena potensinya akan bisa membludak nantinya, baik itu dalam sisi angka kesakitan, kematian, dan beban biaya kesehatan. Kemudian untuk perencanaan dan evaluasi program, memonitoring progres pencapaian, kemudian memonitoring kinerja program, kemudian memperkirakan dampak penyakit. Tadi ini ada alur surveillance-nya. Tadi kita sudah melaksanakan deteksi dini untuk populasi sehat atau yang terlihat sehat. Kemudian orang-orang yang terjaring dengan pre-DM kita intervensi di level komunitas. Orang-orang dengan DM kita tata laksana di layanan kesehatan. Kemudian data yang kita dapatkan ini dari aktivitas deteksi dan tata laksana, kita lakukan pencatatan, kita analisis, kemudian kita diseminasikan. Nah, ini tadi untuk sebagai dasar pembuatan kebijakan. Kalau dengan ada data ini kita bisa menjadi perbandingan apakah ada progres yang lebih baik, apakah ada permasalahan saat melaksanakan kegiatan. Nah, ini bisa kita jadikan dasar untuk perbaikan sampai kita menemukan mekanisme yang paling tepat untuk kita melakukan upaya pencegahan dan pengendalian diabetes mellitus. Nah,
Kalau kita bicara data, apa sih itu data? Data ini sebenarnya kalau dilihat begitu saja ini nggak ada artinya. Data itu sekumpulan keterangan berupa angka, simbol, atau kata-kata yang didapat dari pengamatan atau pengumpulan dari sumber-sumber tertentu. Data ini sangat punya arti ketika telah dilakukan analisis atau diolah, karena ini akan menunjukkan banyak hal dari data yang telah kita dapatkan ini. Kalau kita bicara surveillance, setiap tahunnya seiring dengan perkembangan teknologi, maka ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan malah mempermudah kegiatan kita dalam melakukan kegiatan surveillance. Ada manual, ada yang sudah dengan teknologi. Kalau manual, biasanya kita menggunakan buku register. Kita masih butuh tuh ATK. Kalau udah tidak manual online menggunakan aplikasi atau website itu kita butuh komputer, skill, dan internet biasanya. Pencatatannya kalau manual tentu dengan masih manual kita lakukan pencatatan. Kalau udah online, kita bisa input itu di dalam sistem informasinya, upload datanya, ataupun langsung dicatat di aplikasinya. Pengolahannya bagaimana? Terbatas biasanya karena perlu kita catat, butuh waktu lebih lama biasanya, sedangkan kalau online lebih bersifat utuh dan permanen. Biasanya kemungkinan untuk hilang sedikit, walaupun kadang-kadang ada gangguan jaringan, tetapi kalau teknologinya bagus, data biasanya masih bisa kita recall. Berbeda dengan kalau manual. Biasanya kalau udah hilang, rusak, kita nggak punya data lagi nih kalau kita tidak backup. Waktunya biasa pencatatannya bulanan, kalau manual 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Kalau online bisa dilihat real time. Jadi kita input data, langsung kita bisa lihat di aplikasinya. Keakuratannya tergantung pencatatannya. Kalau manual, kalau online biasanya lebih tepat. Apalagi kalau sistem yang dibangun sudah bagus. Kekurangannya, kalau manual itu tergantung kejelian dari petugas dan kemampuan petugas dalam menganalisis. Kalau online tentu kalau sistem sudah bagus, pengembangnya bagus, insya Allah kekurangannya akan semakin minim. Nah, kalau kita bicara pencatatan, ini yang ada saat ini. Pencatatan itu ada di dalam gedung sama di luar gedung. Kalau di dalam gedung tentu untuk tata laksana dari kasusnya. Aplikasi apa yang kita punya? Biasa di Puskesmas ada Simpus sama ASIK untuk pencatatan secara mobilenya. Kemudian pencatatan di luar gedung tentu ini untuk mencatat kegiatan-kegiatan UKBM, salah satunya Posyandu dan Posbindu. Apa yang digunakan? ASIK. Aplikasi ASIK untuk pencatatan dalam dan luar gedung ini khusus untuk pencatatan saja. Hasilnya kita bisa lihat di dashboardnya. Nah, itu untuk gambaran sedikit mengenai pencatatan dan pelaporan. Kita akan lihat sedikit untuk ASIK, variabel-variabel yang ada di ASIK. Kita coba cek. Sebenarnya mungkin Bapak dan Ibu sudah hafal kali ya, ASIK ya, udah biasa dan mungkin tidak terlalu banyak yang perlu diketahui, tapi kita akan lihat lagi bagaimana variabel-variabel yang ada di aplikasi ASIK untuk screening PTM-nya. Seperti biasa, kita pilih tanggal kalau kita menginputkan data, tanggal sekarang. Kemudian karena ini cuma untuk tes, maka saya telah memilihnya untuk tes internal. Kemudian kita perlu memasukkan NIK. Kemarin ada pertanyaan, kan yang di screening tidak semuanya punya KTP nih, bagaimana NIK-nya? Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena semua penduduk Indonesia di dalam KK itu ada NIK-nya kok, walaupun dia belum 17 tahun. Jadi silakan dimasukkan sesuai dengan NIK yang ada di KK atau kartu keluarga. Ini kita coba-coba saja. Nah, aplikasi ASIK ini ada beberapa variabel yang perlu kita inputkan. Pertama itu adalah riwayat penyakit. Yang kita lihat dari riwayat penyakit ini ada dua, riwayat penyakit keluarga dan riwayat penyakit sendiri. Apa saja penyakit yang kita lihat? Untuk penyakit keluarga itu ada diabetes, hipertensi, penyakit jantung, stroke, kanker, dan talasemia.
Pilihan jawabannya ya, tidak, dan tidak tahu. Ya ini jika kita tahu pasti atau klien tahu pasti kalau keluarganya, orang tuanya, atau saudara kandungnya didiagnosa oleh dokter terkena penyakit-penyakit ini. Maka jawabannya ya. Kalau dia tidak tahu nih, dirasa doang, maka jawabannya tidak tahu. Kalau dia pasti mengatakan tidak, maka kliklah tidak. Kemudian kita masuk ke riwayat penyakit pribadi. Ini adalah penyakit-penyakit yang diderita oleh klien kita sendiri. Apa saja penyakit yang dilihat? Ada diabetes, ada hipertensi, penyakit jantung, ada stroke, ada asma, ada penyakit kanker, kolesterol tinggi, PPOK, talasemia, lupus, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan mental, gangguan emosional, dan disabilitas. Itu adalah hal-hal yang dilihat untuk riwayat penyakit. Karena kita tahu PTM biasanya juga ada faktor genetiknya. Walaupun identiknya itu lebih karena pola makan atau pola hidupnya yang sama kebanyakan. Nah, faktor risiko. Faktor risiko apa saja yang kita lihat? Pertama, ada merokok. Untuk merokok ini kita lihat bagaimana kondisi dia atau jumlah konsumsinya selama 1 tahun. Kalau tidak merokok, ya pasti tidak merokok kita pilih. Kemudian ada pilihan kecil dari 20 bungkus per tahunnya, ada pilihan 20 sampai 30 bungkus per tahunnya, dan lebih dari 30 bungkus per tahunnya. Silakan pilih sesuai dengan hasil wawancara dengan klien. Nah, kemudian selain merokok, kita juga mengidentifikasi apa? Pola konsumsi, yaitu GGL, gula, garam, dan lemak. Biasanya kita di Kementerian Kesehatan ada jargonnya. Bapak dan Ibu pasti sudah sangat hafal yang namanya GAGILS. G4, G1, dan L5. Ini GAGILS ini adalah jargon dari Kementerian Kesehatan untuk apa? Upaya promosi bagaimana pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak yang dianjurkan setiap harinya. Biasanya gula itu tidak boleh dikonsumsi lebih dari 4 sendok makan setiap hari. Kalau garam tidak boleh dikonsumsi lebih dari 1 sendok teh setiap hari. Dan kalau lemak tidak boleh lebih dari 5 sendok makan setiap harinya. Nah, sekarang ini juga tergantung kemampuan kita nih mewawancarai klien kita. Terlihat mudah dari pertanyaan ini, tetapi bagaimana cara kita untuk mampu mengidentifikasi pola makan dari klien kita. Karena kita tahu orang Indonesia agak sulit untuk menjelaskan apa yang mereka konsumsi atau mereka lakukan. Nah, ini trikinya kita harus mampu melakukan penilaian dari mewawancarai apa saja sih yang mereka konsumsi setiap harinya. Kalau gula, kita bisa menilainya dari pertama mungkin kita tanyakan apakah mereka biasa konsumsi teh atau kopi atau minuman pemanis lainnya. Kalau iya, berapa banyak mereka menambahkan gula? Kalau mereka membeli, kita bisa perkirakan. Kalau minuman boba dan sebagainya macamnya, bisa kita nilai kemungkinan itu lebih dari 2 sendok makan dari 1 gelas minuman itu. Kita anggap berapa jumlah yang dimasukkan gulanya, maka kita nilai. Kalau minuman itu dimasukkan 2 sendok gula, maka jatah hariannya udah habis nih 2, masih sisa 2 lagi. Kemudian konsumsi makanan manis seperti kue, donat, atau cake lainnya, maka kita 1 potong kue, 1 potong donat, atau 1 potong makanan manis kita anggap telah menghabiskan jatah 1 sendok makan. Begitu kita cara menilainya. Kalau garam memang agak sedikit susah karena satuannya sendok teh atau miligram. Miligram tentu lebih sulit lagi kecuali kita menilainya dari makanan kemasan. Kita bisa tanyakan apakah klien kita ini sering menambahkan penyedap rasa di dalam makanannya. Kalau menambahkan garam berapa banyak untuk berapa sajian makanan. Kemudian apakah sering menambahkan kecap, saus, sering konsumsi makanan kaleng atau mie instan dan sebagainya macamnya. Dari situ kita bisa menilai apakah klien kita ini mengkonsumsi garam atau natrium lebih dari 1 sendok teh setiap harinya. Kalau lemak sama halnya dengan gula lebih gampang. Biasanya setiap gorengan itu 1 gorengan kita anggap telah menghabiskan jatah 1 sendok makan lemak. Begitu seterusnya.
Nah, dari situ kita bisa memasukkan apakah klien kita ini konsumsi gulanya lebih dari 4 sendok makan setiap hari. Ada pilihan tidak setiap hari, ya setiap hari. Tinggal kita isikan dari hasil wawancara kita. Kemudian kita nilai bagaimana konsumsi sayur dan buahnya. Kita tahu bahwa yang dianjurkan konsumsi sayur dan buah itu adalah 5 porsi. Kita bisa kelompokkan, kita bagi ke dalam 3 porsi sayur, 2 porsi buah, atau sebaliknya. Tetapi lebih disarankan lebih banyak sayur dibandingkan buah. Nah, satu porsinya berapa? Kalau sayur itu biasanya kita satu mangkok untuk satu keluarga. Padahal itu masih belum cukup. Walaupun kita memakannya 3 kali atau 5 kali dalam satu hari. Satu porsi yang dikatakan cukup itu adalah satu mangkok itu isinya sayur saja tanpa kuahnya. Atau satu gelas kecil itu isinya sayur saja. Baru kita anggap satu porsi. Nah, kalau buah-buahan bagaimana? Kalau ukurannya sedang kekecil itu seperti jeruk, apel, kita anggap satu porsi, satu pisang satu porsi. Nah, kalau buah-buahannya besar, maka kita bisa standarkan ke potongan yang jual abang-abang di jalanan itu, biasanya itu kita anggap satu porsi. Atau kalau buah-buahan itu sebesar 3 jari kita ini, kita anggap satu porsi. Kemudian kita nilai aktivitas fisiknya. Apakah kurang kecil dari 30 menit per hari atau lebih dari 30 menit per hari. Atau biasanya juga diakumulasikan dalam hitungan per minggunya. Tetapi kita tahu bahwa disarankan orang-orang melakukan aktivitas fisik itu 30 menit per harinya atau 150 menit per minggunya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak biasa melakukan aktivitas fisik secara berkala, maka kita tidak menyarankan mereka mengakumulasikan kegiatan mereka di satu hari di akhir minggu. Jadi disarankan untuk selalu bertahap melakukan aktivitas fisik. Kemudian silakan masukkan sesuai dengan hasil identifikasi dan wawancara kita. Kemudian bagaimana konsumsi alkoholnya. Tinggal dimasukkan tidak setiap hari, ya setiap hari. Izin Mbak Nia, waktu kita cuma 5 menit lagi. Oh, baik. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan kesehatan. Ini adalah hasil dari pengukuran dan pemeriksaan kita. Apa yang dimasukkan? Berat badan, tinggi badan, lingkar perut. Tentu ini untuk mengetahui bagaimana kondisi tubuhnya, apakah obesitas atau tidak. Berat badan, tinggi badan untuk mengetahui IMT, untuk melihat obesitas secara umum. Lingkar perut untuk mengetahui obesitas sentralnya bagaimana. Kemudian tekanan darah. Lanjut ke pemeriksaan berikutnya, ada pemeriksaan mata juga. Mata kiri, mata kanan, katarak, visus, dan pemeriksaan gangguan pendengaran ada di sini. Bapak dan Ibu bisa skip pertanyaannya jika tidak melakukan pemeriksaan. Kemudian dilanjut dengan gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 jam PP, dan HbA1c. Kemudian bagi perempuan yang sudah menikah juga ada pemeriksaan IVA dan Sadanis. Setelah kita memasukkan semua pemeriksaan kita, maka nanti di akhir akan ada hasil dari identifikasi faktor risikonya dan saran yang diberikan. Nah, begitulah sejenis pencatatan yang dilakukan di dalam aplikasi ASIK dan variabel-variabel yang perlu kita catatkan. Mungkin demikian untuk materi pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Ibu Mesti selaku moderator. Terima kasih Mbak Nia untuk paparannya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, mohon izin apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Tetapi kalau lihat dari chatbox yang ada, sudah ada 3 pertanyaan yang saya lihat di sini sepertinya. Yang pertama ini sepertinya untuk Dokter Hikmat. Izin ya Dok, saya membacakan. Halo Dokter Hikmat. Ya. Baik, iya Dok. Ini ada pertanyaan khususnya sepertinya untuk dokter. Apa tuh? Iya, bila program rujuk balik tersaring di pol jantung, ada gula darah sewaktunya lebih dari 200.
obatnya perlu penyesuaian obatnya perlu penyesuaian bagaimana caranya, Dok? Soalnya pasiennya sudah kontrol di PPK 1. Satu, ya tetap kalau kalau pasien udah dirujuk balik, kita terima obat-obat yang dari rumah sakit, tetap dilanjutkan sesuai dengan program PRB-nya tadi. Udah terima. Kemudian gulanya ternyata naik. Apakah sebelumnya sudah ada makan obat atau tidak? Kita tanya dulu dietnya bagaimana, segala macam dulu, aktivitas fisiknya bagaimana. Kuncinya itu dulu. Kalau memang itu sudah patuh, boleh kita berikan obat. Obat yang ada di situ. Boleh gue berikan di situ ada golongan superneorea. Superneoreanya pilih yang kardioprotektif, misalnya yang tidak mempengaruhi organ jantung. Boleh golongan glikasid. Metformin pun kalau cuma CAD, hanya CAD ringan masih boleh dibolehkan. Gitu. Boleh diberikan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau dia payah jantung, gagal jantung, itu harus dilanjutkan. Kemudian kalau gue dari itu rujuk aja balik ke dirujuk ke PPK 2 atau PPK 3, rumah sakit asal aja kayak gitu. Itu aja nggak apa-apa. Loba terapi aja kalau memang ringan gitu. Karena salah satu yang belum dirujuk balik ke PPK 1 adalah DM dengan CAD ringan yang tanpa keluhan. Itu harus di PPK 1 seharusnya. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih, Dok. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Erta Priyadi. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Ini sepertinya ditujukan kepada Mbak Nia. Bagaimana cara kita bisa melihat presentasi screening penyakit tidak menular prioritas dan diabetes terkontrol di dashboard ASIK? Silakan, Bu Nia. Baik. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Pris dari Ambon. Baik, Pak Pris. Jadi kemarin mungkin Pak Pris sudah dapat kode dan password untuk bisa dibuka dashboardnya di masing-masing puskesmas. Biasanya di situ untuk sekarang masih dalam bentuk jumlah kasus ya, kasus diabetesnya sama jumlah orang yang di screening per wilayahnya. Nah, untuk sementara untuk indikator Renstra kita masih dalam tahap pengembangan, Bapak. Jadi kita tunggu saja untuk ada dashboard khusus Renstra-nya dan SPM-nya. Nanti secara otomatis akan ada penilaian langsung dan hasil presentasinya berapa dari hasil pencatatan kita untuk menjawab berapa sih indikator yang kita capai untuk indikator Renstra kita. Mungkin sementara itu Unimisti. Baik, terima kasih Mbak Dian. Ini selanjutnya sekali lagi ini untuk saya acak dulu biar ini untuk Dokter Adi sepertinya. Jika kita memanaskan makanan seperti nasi, apakah kadar gula darah akan berkurang atau bertambah? Kalau memanaskan nasi, Dok, ini nggak tahu dijelaskan nasinya diangetin menggunakan magic foam atau diangetkan melalui dandang atau yang lainnya. Monggo silakan Dokter Adi. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya cara menanak nasi atau memanaskan nasi itu merubah glycemic index kalau kandungan airnya bertambah, ya. Dan daya penyerapannya itu menjadi lebih mudah. Jadi misalnya begini, bubur sama nasi itu kira-kira mana yang glycemic index-nya lebih tinggi? Ternyata bubur ya, karena dia lebih cepat untuk diserap dan lebih cepat untuk naikkan gula darah dibandingkan dengan nasi yang padat. Sedangkan untuk memanaskan nasi tidak merubah kadar gulanya. Jadi sebetulnya yang berubah nanti pada saat dalam jumlah yang sama itu kemudian cara masaknya berbeda seperti bubur sama nasi, itu glycemic index-nya yang berubah. Jadi nggak ada perubahan kalau misalnya nasi kemudian dipanaskan gitu, apakah kadar gulanya lebih rendah atau lebih tinggi, itu nggak ada perubahan.
Baik, terima kasih Dr. Adi. Eh, jadi tidak ada perbedaan antara menghangatkan nasi dengan yang tidak ada perubahan kadar gula darahnya, kadar glukosanya dalam nasi yang dihangatkan. Ini pertanyaan khusus untuk Budian. Ada dua pertanyaan. Misalnya kalau tiap hari masak ikan dan sayur masing-masing pakai garam, apakah bisa dihitung 1 sendok? Itu yang pertama, itu dari Bu Hajar Rahmawati. Selanjutnya pertanyaannya, takaran ideal untuk kita mengkonsumsi gula, garam, dan lainnya. Itu takaran yang idealnya seperti apa? Monggo silakan Mbak Dian untuk menjawab dua pertanyaan ini. Baik. Nah, untuk kalau kita memasak ikan dan sayuran, kemudian kita memasukkan garam secukupnya. Ini enggak asin, atau yang kita masak bukan ikan asin. Kalau masih dalam tahap wajar, tidak ada penambahan penyedap rasa dan dia tidak ada konsumsi tambahan lainnya seperti mie instan atau makanan instan lainnya, maka itu masih bisa dikategorikan dalam kategori normal sebenarnya. Kecuali yang dikonsumsi itu adalah ikan asin, kemudian makanan-makanan dengan kandungan natrium yang tinggi atau makanan kalengan atau mie instan atau makanan instan lainnya secara jumlah natriumnya tinggi, maka itu baru dikatakan melebihi dengan yang dianjurkan. Apakah mereka boleh memakan makanan ikan asin atau makanan dalam kaleng dan sebagainya macamnya? Boleh, tetapi kita jadikan itu makanan rekreasi. Jadi kita tidak mengkonsumsinya setiap hari. Kalau dia masih konsumsi setiap harinya makanan ikan segar, kemudian sayur-sayuran, tidak terlalu banyak menambahkan garam dan penyedap rasa, masih dalam kategori normal. Kemudian mereka mengkonsumsi ikan asin mungkin 2 kali dalam sebulan atau makanan junk food dan sebagainya macamnya, mereka menjadikan itu konsumsi rekreasinya mereka dikonsumsi sekali sebulan atau 2 kali dalam sebulan, maka bisa dikatakan pola makannya itu masih dalam kategori normal. Karena memang sedikit susah kita menilai konsumsi harian dari klien kita, kecuali mereka memang mencatat berapa gram dan sebagainya macamnya, dan itu tidak mungkin. Jadi yang bisa kita lakukan hanya menakar dan memperkirakan dari pola konsumsi yang kita dapatkan dari wawancara dengan klien. Mungkin untuk sementara itu Unimisti yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua tadi, berapa takaran idealnya? Yang jelas kita mengkonsumsi makanan itu sewajarnya dan secukupnya. Kalau setiap hari biasanya Bapak dan Ibu mengkonsumsi ikan atau makanan lauk pauknya semuanya digoreng, maka kurangilah, ubahlah cara mengolah makanannya. Mungkin dengan rebusan, mungkin dibikinkan sup. Jadi ada variasi dari pola konsumsinya. Kalau kita memakan setiap hari gorengan, kemudian sayurnya ditumis dan sebagainya macamnya, kemungkinan konsumsi lemak kita itu cukup tinggi. Nah, oleh sebab itu kita variasikan cara kita mengolah makanannya supaya ada variasi dan mengurangi lemak dalam pengolahan makanannya. Kemudian tadi kita pilihlah makanan-makanan junk food dan sebagainya macam itu bukan makanan yang kita konsumsi setiap harinya, tetapi itu dijadikan makanan yang kita konsumsi sekali-sekali atau makanan rekreasi. Nah, kalau konsumsi kita itu masih dalam taraf normal, kemudian pengolahannya pun kita olah dengan cara bervariasi, maka insya Allah pola konsumsi kita itu untuk gula, garam, dan lemak kita maka bisa dikatakan normal. Dan biasanya orang-orang mengkonsumsi misalnya kopi dan teh 2 kali sehari, maka kuranginlah. Jangan terlalu sering, bisa setiap paginya saja mulai mengurangi gulanya. Biasanya gula untuk teh atau kopinya ditambahkan 2 sendok makan, karena kita bakal mengkonsumsi makanan lainnya, maka bikinlah less sugarnya. Jadi kurangi pemberian tambahan gulanya atau bisa pakai gula jagung. Mungkin lebih aman untuk pola konsumsi. Mungkin seperti itu nih Misti. Iya, baik. Terima kasih Mbak Nia. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Dr. Adi dan untuk Bapak Ibu semua. Jadi saya merangkum pertanyaan khusus Dr. Adi. Apakah ada perbedaan kadar gula dalam masak dengan gas atau di dapur dengan
memasak dengan listrik atau dengan rice cooker. Itu yang pertama. Yang kedua, jika glukosa yang dikonsumsi melebihi takaran per hari, tetapi disertai dengan olahraga, itu bagaimana? Silakan Dokter Adi. Ya baik, jadi mungkin intinya begini ya. Jadi apa namanya? Apakah ada perbedaan kadar gula kalau nasi itu dimasak dengan cara rice cooker atau dikukus? Kayaknya gitu ya kayaknya. Iya, iya Dok. Gitu Mungkin ya. seperti itu Dok. Nah, sebetulnya sama sih kadar gulanya nanti yang menentukan nanti jumlah airnya aja. Tapi kalau nanti per gram nasinya ya sama sih sebetulnya nanti kadar gulanya, apakah itu dikukus ataukah itu dengan rice cooker. Ya, kemudian pertanyaan yang berikutnya, jika glukosa yang dikonsumsi melebihi takaran per hari tapi disertai dengan olahraga gimana? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi memang di dalam apa namanya pola hidup yang kita sarankan untuk penderita diabetes maupun pre-diabetes itu antara lain ya kita harus membatasi dan mengimbangi ya. Jadi biasanya kita memberi istilah itu nikmati, batasi, imbangi. Kita boleh menikmati, tapi kita harus batasi dan imbangi. Kalau ternyata melebihi batas ya, melebihi batas. Jadi misalnya kita terlalu banyak makan gula, maka harus diimbangi. Diimbanginya dengan apa? Dikeluarkan kalori yang berlebihan itu dengan cara apa? Dengan cara olahraga, gitu ya. Jadi harus dibakar itu untuk apa namanya yang kelebihan tadi, kalori yang kelebihan tadi harus dikeluarkan dengan cara dibakar dengan olahraga. Ya, jadi memang harus diimbangi dengan olahraga kalau kita sudah ternyata kita melebihi apa yang disarankan oleh ahli gizi kita untuk apa namanya untuk diet kita. Demikian barangkali bisa. Baik, terima kasih Dokter Adi. Sekali lagi mungkin masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, tetapi mengingat waktu kita yang sangat terbatas ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dokter Adi, terima kasih Dokter Hikmat, dan terima kasih Mbak Nia. Untuk masalah pertanyaan absen, mohon di-share link absennya. Bapak Ibu bisa langsung mengakses link absennya di link yang sudah diberikan, multi-link yang sudah diberikan oleh panitia. Selanjutnya, saya selaku moderator pada siang hari ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke MC.